bulu tangkis, di mana yang akan kita bahas nanti yaitu sejarahnya, induk organisasinya, dan sarana prasarana yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita cari tahu asal-usul permainan ini. Bulu tangkis pertama kali berasal dari Mesir kuno sejak kurang dari 2000 tahun yang lalu. Namun ada yang mengatakan bahwa olahraga ini muncul pertama kali di Tiongkok dengan nama Jianzi. Bedanya, pada permainan Jianzi tidak menggunakan raket, melainkan menggunakan kok dan kaki. Cara bermainnya adalah menjaga agar kok tidak jatuh menyentuh tanah atau lantai selama mungkin. Kemudian pada zaman pertengahan, di Inggris juga terdapat sebuah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak di negara tersebut yang bernama Battledore and Shuttlecock. Permainan di sana menggunakan tongkat dan menjaga kok tetap di udara tanpa boleh menyentuh tanah atau lantai, yakni dengan cara dipukul terus-menerus selama mungkin. Dalam bahasa Inggris, bulu tangkis disebut dengan istilah badminton, yang diambil dari nama salah satu istana di Inggris, Badminton House milik keluarga Duke of Beaufort. Keluarga ini sering mengadakan sebuah perlombaan bulu tangkis di istana. Mereka sering melakukan improvisasi dalam permainan ini, termasuk mengganti tongkat kayu menjadi raket dan menambahkan jaring di tengah area permainan. Nah, dari situlah yang menjadi cikal bakal bulu tangkis yang kita kenal sekarang ini. Badminton semakin berkembang pesat di akhir tahun 1850-an. Dari situ permainan ini semakin dikenal dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sejarah bulu tangkis dimulai pada tahun 1930-an. Di masa itu cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama ISI, Ikatan Sport Indonesia. Di negara kita bulu tangkis sempat dilupakan karena Indonesia dalam situasi menghadapi masa perang. Namun ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali hidup dan berkembang hingga sekarang. Jadi, bulu tangkis ini sama dengan badminton, yaitu suatu cabang olahraga berupa permainan yang dimainkan menggunakan raket dan kok yang dipukul melewati jaring atau net yang direntangkan di tengah lapangan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang atau 4 orang. Selanjutnya kita bahas organisasinya. Induk organisasi yang menaungi cabang olahraga bulu tangkis untuk tingkat dunia adalah IBF, International Badminton Federation, dibentuk pada tanggal 5 Juli 1934. Namun pada tanggal 24 September 2006, melalui keputusan bersama di Madrid, IBF berganti nama menjadi BWF, Badminton World Federation. Perkumpulan bulu tangkis pertama di Indonesia adalah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang berdiri pada tanggal 20 Januari 1947 dan berkantor pusat di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, PORI berganti nama menjadi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, resmi berdiri di Bandung pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah kalian mengetahui sejarah dan induk organisasinya, selanjutnya kita cari tahu sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Pertama, lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang, dibagi menjadi 2 bagian yang terpisah oleh net yang membentang di tengahnya. Memiliki panjang 13,40 meter dan lebar 6,10 meter. Untuk permainan tunggal yang digunakan adalah garis dalam, sedangkan untuk permainan ganda yang digunakan adalah garis luar. Pada masing-masing lapangan terdapat beberapa garis yang membagi lapangan menjadi beberapa bagian. Garis itu adalah garis servis. Kedua, tiang dan net. Tinggi tiang yaitu 1,55 meter, namun net dipasang di tinggi 1,524 meter, dengan net berukuran 6,10 meter dikali 76 cm. Ketiga, raket. Dengan bentuk seperti ini. Keempat, shuttlecock terbuat dari rangkaian bulu angsa dengan gabus di ujungnya. Kelima, sepatu, biasanya menggunakan karet mentah sebagai alasnya agar tidak mudah terpeleset. Dan terakhir, kostum untuk membedakan masing-masing tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafiuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di
sini saya akan melakukan pembelajaran tentang bulu tangkis. Oke, langsung saja kita ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang bulu tangkis. Langsung saja kita ke materi paling dasar dari bulu tangkis, yaitu pegangan grip atau pegangan raket. Nah, ini bisa dinamakan grip. Apa? Grip. Nah, pegangan dalam bulu tangkis itu terbagi menjadi dua, yaitu forehand seperti ini, forehand dan backhand. Forehand dan backhand dan forehand. Langsung saja kita mempelajari pegangannya. Forehand itu seperti ini, telunjuk di atas, ini jempol di tengah sini. Nah, seperti ini. Coba lakukan. Ini dinamakan apa? Forehand. Backhand seperti ini. Nah, gimana? Tangannya, jempolnya di sini, jempol di sini. Keliru ini, jempolnya di sini. Nah, jempol itu lurus sama ini. Kalau forehand dia gini. Oke, jadi kita langsung prakteknya, yaitu servis pendek dengan menggunakan pegangan atau pegangan grip backhand. Ya, apa? Servis pendek menggunakan backhand seperti ini. Jadi nanti seperti ini, ambilkan kok. Nah. Oke. Jadi pegangan backhand seperti ini, ya, pegangan seperti ini dilakukan servis pendek. Ini tidak boleh melebihi dada, seperti ini ya. Nah, kaki kiri di depan. Nah, langsung, ya. Saya akan melakukannya di sini. Saya coba satu kali. Servisnya servis pendek. Praktekkan. Jadi seperti itu cara memainkan atau memegang raket. Sementara materi sampai sini dulu. Nah, besok kita lanjut kembali kalau ada lagi. Siap? Siap. Bisa dipahami? Siap. Pegangan forehand gimana? Forehand. Backhand. Nah, pegangan ada berapa? Dua. Apa saja? Forehand sama backhand. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada salah atau keliru, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.